Ya saudara-saudara, jumpa lagi dalam Renungan Bina Iman. Dan saat ini sebelum kita membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita mohon penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa bersama-sama saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah yang Tuhan ketika saat ini Tuhan memberikan kami kehidupan yang bisa kami nikmati. Dan saat ini Tuhan kami mau mendasarkan kehidupan kami dengan firman Tuhan. Karena kami yakin firman Tuhan inilah yang terus-menerus menuntun kami. Terus-menerus memimpin kehidupan kami. Dan terus-menerus mendasari kehidupan kami. Sehingga kami diutus menjadi anak-anak Tuhan yang semakin memuliakan nama Tuhan dalam situasi apapun, keadaan apapun, dan kapanpun juga. Oleh sebab itu Tuhan saat ini berfirmanlah, kami siap untuk membaca, merenungkan, dan menghidupi firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada umumnya ketika kita mengikuti acara ulang tahun, biasanya dinyanyikan lagu selamat ulang tahun. Nah, kita melihat lirik dari lagu selamat ulang tahun ini dengan detail ya saudara-saudara ya. Selamat ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur kita akan doakan, selamat sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Nah saudara-saudara, kalau kita melihat lirik dari lagu ini, isinya semua bagus-bagus ya. Selamat ulang tahun, selamat panjang umur, selamat sejahtera, sehat sentosa. Isinya kepengennya baik-baik, karena memang tidak usah dipungkiri lagi lah, kita hidup kepengennya yaitu bahagia, sehat, damai, sejahtera, dan sentosa. Nah, namun saudara-saudara, di dalam ajaran kekristenan tidak jarang justru ada yang berbenturan dengan ini. Misalnya saudara-saudara, Lembaga Alkitab Indonesia di dalam 2 Timotius pasal yang kedua itu memberikan judul perikopnya demikian bunyinya, panggilan untuk ikut menderita. Nah, ya, panggilan untuk ikut menderita. Loh, ini orang Kristen justru dipanggil untuk menderita. Ini kebalikannya dengan lagu ulang tahun ya. Di sini saudara-saudara, siapa yang mau kepengen hidupnya menderita? Ya, kepengen lagunya dibalik ya. Tadi kalau lagu selamat ulang tahun, coba gimana kalau lagunya seperti ini? Selamat ulang tahun kami ucapkan, selamat pendek umur kita akan doakan, selamat menderita sakit-sakitan, selamat menderita dan menyedihkan. Nah, misalnya seperti itu. Kita kan ya lucu ya kan, nggak ada yang mau nyanyi seperti itu didoakan yang menderita. Nah, tetapi tidak jarang sekali lagi Alkitab juga LAI mengatakan panggilan untuk ikut menderita. Dan juga kita juga ingat Tuhan Yesus, barang siapa mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salib. Nah, pertanyaannya hari ini adalah bagaimana kita memaknai penderitaan ini. Nah, kita kembali lagi, akan kembali yang tadi saya sebutkan, 2 Timotius pasal yang kedua, kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian bunyinya. Sebab itu hai anak-anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Nah, saudara-saudara terkasih sama Tuhan Yesus, kita melihat memang di dalam kekristenan diajarkan soal panggilan untuk menderita. Tetapi saudara-saudara, tidak asal-asalan menderita.
ada penderitaan yang memiliki makna-makna tertentu di dalam kekristenan. Nah, kita melihat apa saja saudara-saudara. Yang pertama, kita melihat yang namanya penderitaan itu sekali lagi bukan penderitaan asal-asalan. Bukan penderitaan dalam arti karena disebabkan oleh kesalahan kita sendiri. Misalnya saudara-saudara, kita semalaman bergadang, padahal besok harus sekolah, besok harus bekerja. Nah, ketika begadang tidurnya jam 5 pagi, kemudian jam 6 harus bangun, apa yang terjadi? Pusing-pusing, menderita. Nah, disitulah mengatakan, wah ini seperti firman Tuhan bahwa kita harus menderita. Hey, no, bukan seperti itu saudara-saudara ya. Itu karena penderitaan yang disebabkan oleh diri kita sendiri. Dan bukan penderitaan dalam tanda kutip konyol yang seperti itu yang dimaksud. Ya, jadi sekali lagi yang pertama adalah bukan penderitaan yang disebabkan oleh diri kita sendiri. Baik itu tadi tuh ya kelalaian kita karena tidur terlalu malam, atau kita kebut-kebutan, kemudian kita jatuh glosor gitu, kemudian kita mengatakan, wah ini penderitaan dari Tuhan, saya harus rela sebagai anak-anak Tuhan dipanggil untuk menderita. Bukan seperti itu. Atau misalnya kita memilih untuk selingkuh, kemudian digugat cerai. Wah berarti saya menderita di dalam Tuhan karena dipanggil untuk menderita. Hello. Itu penderitaan karena diri kita sendiri. Karena kita sendiri yang buat. Nah itu bukan penderitaan yang dimaksud di dalam kekristenan, saudara-saudara ya. Itu yang pertama. Jadi penderitaan yang dimaksud bukan penderitaan yang disebabkan oleh diri kita sendiri. Kemudian yang kedua saudara-saudara, makna penderitaan yaitu adalah penderitaan itu sebetulnya di satu sisi itu adalah membangun diri kita sendiri justru. Ya, di satu sisi ya saudara-saudara ya. Loh, kok bisa? Nah, tadi ada beberapa perumpamaan yang diberikan Paulus kepada Timotius. Yang pertama adalah prajurit. Prajurit itu memang harus perang, harus nurut sama komandannya, dan kadang-kadang harus berkorbankan, baik itu berkorban fisik, berkorban mental, berkorban waktu. Kelihatannya menderita. Ya, tetapi saudara-saudara, di balik itu, ketika seorang prajurit memenangkan pertarungan, memenangkan pertandingan, kan ya dia sendiri yang senang. Ya, dia sendiri yang mungkin dapat peningkatan jabatan, kenaikan jabatan. Karena apa? Karena sudah menang perang. Dia mendapatkan yang namanya pundi-pundi, mendapatkan kekuasaan karena menang perang. Nah, maka dari itu saudara-saudara, yang namanya penderitaan di satu sisi itu justru mempertangguh kehidupan kita, membangun kehidupan kita. Kemudian contoh lain adalah yang namanya atlet olahragawan. Dikatakan sama Paulus ya, olahragawan itu menderita enggak? Ya menderita. Mereka harus latihan mati-matian. Yang lainnya bisa istirahat, makan enak-enak, makan berlemak, makan sembarangan. Tapi olahragawan nggak boleh seperti itu. Makanannya harus diatur, istirahatnya harus diatur. Cristiano Ronaldo, saudara-saudara, seorang pesepak bola dari Manchester United ya, kesebelasan yang saya suka ya. Di situ dia sudah tua memang, 35 tahun ke atas. Tetapi apa yang terjadi? Dia tetap staminanya tinggi, tetap tenaganya itu bisa lari cepat. Karena apa, saudara-saudara? Karena dia setelah pulang latihan itu masih latihan lagi. Ya, jadi dia latihan sendiri di rumahnya. Dia punya lapangan sendiri, dia punya bola, dia punya gawang sendiri. Jadi yang lainnya itu selesai latihan itu istirahat, healing gitu ya, jalan-jalan. Tapi Cristiano Ronaldo seperti apa? Dia selesai latihan lagi, saudara-saudara. Menderita enggak? Ya menderita lah, capek lah, susah lah. Tetapi itu sebanding dengan karyanya di lapangan, sehingga dia menjadi salah satu pemain terbaik meskipun sudah usia tua. Kemudian juga ada petani, saudara-saudara ya. Di analogi atau contoh diberikan Paulus, petani itu juga sengsara, bangunnya pagi-pagi, saudara-saudara ya, subuh-subuh. Yang lain bisa tidur, dia harus bangun pagi. Kemudian harus capek-capek untuk menyirami. Kemudian kalau panen capek juga harus panen. Tetapi satu hal, ketika panen itu terjadi, dia juga senang toh. Dia juga menikmati hasil panen kan. Artinya apa, saudara-saudara? Ada penderitaan-penderitaan yang kita alami, tapi justru melalui penderitaan itulah kita tambah tangguh, kita tambah kuat. Kita sebagai pelajar, ya harus belajar, harus ada waktu. Kadang-kadang kita mau main, tapi kita harus belajar karena besok ujian, karena besok tes. Tapi itu toh semua supaya kita bisa naik kelas, supaya kita bisa naik tingkat, supaya kita bisa menunjukkan bahwa memang saya sudah paham akan pelajaran ini. Dan yang ketiga, saudara-saudara,
penderitaan itu untuk apa? Sekali lagi, yang pertama, penderitaan bukan asal penderitaan. Kalau itu berdasarkan karena diri kita, itu berarti bukan penderitaan yang dimaksud Alkitab. Yang kedua, sekali lagi, penderitaan ditujukan di satu sisi untuk membuat kita tambah tangguh, kita semakin dibangun. Dan yang ketiga adalah penderitaan itu justru adalah alat kesaksian untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kita melihat di dalam ayat yang ke-10, karena itu aku sabar menanggung semua. Paulus menceritakan dalam pelayanannya, dia kadang-kadang difitnah, dia kadang-kadang diperlakukan tidak baik, dia harus masuk penjara, dia harus dipukuli. Semua itu penderitaan, saudara-saudara. Ya, nggak ada orang kepengen masuk penjara, kepengen dipukuli, kepengen difitnah, kepengen dikata-katain. Nggak ada. Tetapi apa yang dikatakan Paulus, saudara-saudara? Tetapi aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Penderitaan itu semuanya, kalau itu sesuai dengan firman Tuhan, kita berlaku baik, kita melakukan firman Tuhan, dan kita dihadapkan pada orang-orang yang gak suka ketika kita berjalan dalam firman Tuhan. Ketika kita diperhadapkan pada situasi sulit, meskipun kita berjalan dalam firman Tuhan, saudara-saudara percayalah bahwa itu adalah sebuah kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Orang akan melihat, oh ini toh orang Kristen. Ketika sakit, ketika dihadapkan pada penyakit yang sulit, tapi tetap berdoa, tetap memuliakan nama Tuhan, tetap memuji Tuhan, tetap ingat sama Tuhan. Maka orang sekitarnya akan melihat, wah ini orang kok tangguh ya. Siapa sih yang dipercaya? Siapa sih Tuhannya? Siapa sih juru selamatnya? Siapa sih pegangannya? Nah, disitulah kita mempersaksikan Kristus. Meskipun saya sakit, meskipun saya dihadapkan pada satu penyakit yang mungkin berat, tapi saya tetap memuliakan nama Tuhan. Siapa Tuhan kita? Tuhan Yesus Kristus. Dan disitulah kita menjadi kesaksian. Di keluarga kita, meskipun kita dalam keadaan bangkrut, tapi justru disitu adalah kesempatan kita. Yang kita menderita, kita harus mengulangi lagi dari awal, bekerja lagi dari nol. Tetapi ketika kita mengandalkan Kristus, setiap malam kita berlutut berdoa, maka keluarga kita akan melihat, wah ini luar biasa ya, papa luar biasa, suami saya luar biasa, meskipun bangkrut tetap setia sama Tuhan Yesus. Dan ketika semakin diberkatilah, maka disitulah kita melihat ada kesaksian. Meskipun dulu pernah bangkrut, meskipun dulu pernah jatuh, tetapi itu justru tetap memuliakan nama Tuhan. Keluarga diberkati melalui kesaksian, meskipun dihadapkan pada penderitaan. Oleh sebab itu, saudara-saudara terkasih nama Tuhan Yesus, penderitaan bukan sembarang penderitaan, tetapi penderitaan itu selalu mengingatkan kita supaya kita tetap setia dalam ikut Tuhan Yesus, semakin tangguh, dan itu menjadi kesaksian untuk memuliakan nama Tuhan.